Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham GJTL kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham GJTL ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri ban. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan bannya. Untuk segmen usaha atau marketnya ada domestik dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan GJTL. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Demham sebesar 49,5%, Michelin sebesar 10%, Lokeng Hong sebesar 5,1%, dan masyarakat sebesar 35,4%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 23,7%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 9%. Untuk dari segi net profitnya juga positif ya teman dibandingkan dengan tahun 2020. Dan untuk kuartal keempatnya saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 38,7%. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,2%. Untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,3%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini Net Profit Marginnya hanya sekitar 1,35%. Jadi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk EPS-nya menjadi 56 dan membuat PER-nya di 13,63 kali. Jadi untuk dari segi PER-nya mengalami kenaikan hampir 1 kali lipat. Untuk dari segi book value-nya, book value sekarang di 2029 dan membuat PBV-nya di 0,38 kali. Jadi untuk secara PBV untuk saham GJTL ini masih jauh ya di bawah 1. Dan kalau kita lihat secara historinya, untuk GJTL ini juga selama ini PBV-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DR-nya di 1,66 kali. Jadi untuk dari segi DR-nya itu cukup tinggi ya teman-teman dari segi DR-nya. Terus untuk dari segi ROE-nya di 2,77% dan ROA-nya di 1,04%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 765. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1000. Jadi memiliki margin of safety 30%. Dan ini kesimpulannya teman-teman. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena dia di atas 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan no dan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk GJTL Burung Royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham GJTL ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamentalnya maupun dari segi valuasinya belum masuk ke dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye bye.